Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek Warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, 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 pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Pagi juga. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih Pagi, banyak. pagi. Masih banyak rekan semuanya yang sudah hadir di kegiatan safety training online pada pagi hari ini. Mungkin perkenalkan dulu, saya Rika dari tim K3KL Pusat. Jadi untuk kegiatan pagi hari ini kita ada safety training online, khususnya untuk K3 ya, untuk keselamatan dan kesehatan kerja, bidang retail di bagian tengah. Selama masa training ini berlangsung, mungkin izin rekan-rekan bisa unmute untuk di mute ya, untuk di mute Zoom-nya agar tidak mengganggu, suaranya tidak masuk ya ke link Zoom ini. Nah, mungkin untuk kegiatan safety training ini nantinya akan diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh K3KL Pusat, ditandatangani langsung oleh Direktur Human Capital PLN Icon Plus Bapak Deltri Cahyono. Buktinya sertifikat ini bisa digunakan untuk pekerjaan di lingkungan PLN Icon Plus. Nah, untuk mendapatkan sertifikat training K3 online ini, nantinya akan ada pre-test dan juga post-test yang akan saya kirimkan di link Zoom. Apabila hasilnya mencapai nilai minimum yang kita sudah tetapkan, maka akan dikirimkan dan dibuatkan sertifikat secara online gitu ya. Nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Oke, baik. Untuk penjelasan safety training-nya seperti itu. Nanti akan ada beberapa sesi. Sesi pertama ada pembukaan. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan pretest, pengisian pretest selama 10 menit. Lalu untuk pengisian post-test di akhir acara diikuti dengan pemberian materi terlebih dahulu. Dan terakhir adalah sesi tanya jawab dan foto bersama. Nah, untuk rekan-rekan yang masih berada di lapangan atau timnya masih berprogres, bisa menyusul begitu ya. Nanti tinggal join menggunakan link Zoom ini. Oke. Untuk pertama-tama kita mungkin masuk kepada pembukaan. Pembukaan yang pertama ada pembukaan dari Bapak Daru Tri Cahyono selaku Direktur Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus. Itu bisa disimak rekan-rekan. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual
dalam acara pengajaran kelas online K3 PLN Icon Plus ini. Sebagai Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus, saya merasa sangat terhormat dan bangga dapat menyampaikan kata sambutan pada acara yang sangat penting ini. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dan juga manajemen dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan PLN Icon Plus, serta memastikan pelaksanaan prosedur K3 dijalankan oleh seluruh Iconers dengan sebaik-baiknya. Pelatihan online ini akan membahas materi penting meliputi pertama, perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Yang kedua, bekerja di area berbahaya kelistrikan PLN. Yang ketiga, unsafe condition. Yang keempat, unsafe action. Yang kelima, NIRMIS. Yang keenam, pencegahan atau mitigasi terhadap kecelakaan kerja. Saya percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap K3, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih sehat bagi karyawan. Selain itu, hal ini akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dan aktif dalam berdiskusi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan K3, yang pada akhirnya dapat membantu kita dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerja kita, serta menjadikan budaya di PLN Icon Plus. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kita semua. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan pengajaran kelas online K3. Semoga kita semua dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya, itu benar arahan dan juga sambutan ya dari Bapak Daru Tri Cahyono selaku Direktur Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus. Tentunya arahan ini semoga bisa dijalankan oleh rekan-rekan semuanya sama di lapangan maupun selama berjalannya pekerjaan di lingkungan PLN. Selanjutnya kita dengarkan arahan dan juga sambutan dari perwakilan tim regional retail Jawa bagian tengah pada Mas Tri Haryono, dipersilakan. Udah kedengar ya, Bapak Ibu ya? Terdengar. Sudah terdengar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada teman-teman K3 KL Pusat ya yang sudah menginisiasi acara pada pagi hari ini, safety training, di mana sasaran peserta pada pagi hari ini yaitu beberapa mitra KS aktivasi, kemudian juga mitra Serpo gangguan, beserta teman-teman PTL atau engineer yang lain retail ya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Subdit K3 KL yang telah menginisiasi program pada pagi hari ini, di mana semoga ini menjadi perhatian bersama buat teman-teman mitra ya, buat teman-teman mitra aktivasi maupun Serpo, khususnya karena safety ini merupakan hal yang sangat penting
hal yang perlu dilaksanakan dan juga diimplementasikan yang baik di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Apalagi teman-teman yang aktivasi ya maupun yang gangguan, ya kita tahu sendiri kita bekerja di lingkungan yang beresiko tinggi, di tiang yang bertegangan, sehingga apapun segala kondisi yang terjadi di lapangan, saya harapkan teman-teman mitra aktivasi maupun Serpo memperhatikan dan juga melaksanakan K3 dengan baik dan benar. Itu mungkin nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh teman-teman K3KL. Mungkin saya cukupkan, Mbak Tri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Tri atas sambutan dan juga arahannya ya terkait safety training online pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sebelum memasuki materi, kita akan mengisikan pretest selama 10 menit. Link pretest akan saya kirimkan di kolom chat berikut dengan daftar hadir yang bisa diisikan oleh rekan-rekan semuanya. Oke, baik, untuk daftar hadir dan juga link pretest untuk safety training online pada pagi hari ini sudah saya kirimkan ke kolom chat. Silakan diisikan, kita akan tutup di 10:33 menit. Silakan untuk rekan-rekan mungkin yang baru bergabung ya dengan safety training ini di Zoom ini. Sekali lagi saya jelaskan, untuk safety training ini nantinya akan diberikan sertifikat yang ditandatangani langsung dengan yang ditandatangani langsung oleh Direktur Hubungan Kapital dan Administrasi dari PLN Icon Plus. Namun persyaratannya harus mengisikan pretest dan juga post-test, dan juga harus mencapai nilai minimum yang sudah kami tentukan. Nanti apabila sudah sesuai dengan yang kami tentukan, nilai pretest dan juga post-testnya, maka akan dikirimkan via email ya untuk sertifikat ini, dan berlaku di lingkungan pekerjaan PLN Icon Plus. Gitu, silakan diisikan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Untuk waktu pretest sudah selesai. Baik rekan-rekan semuanya, tadi sudah kita dengarkan sambutan dan juga arahan, kita sudah dilakukan pretest. Sekarang kita masuk kepada sesi pemberian materi ya oleh tim K3KL. Mungkin untuk rekan-rekan semuanya bisa disimak karena nanti soal pretest akan ada ya jawabannya tentunya di pemberian materi ini. Jadi mohon disimak baik-baik untuk rekan-rekan semuanya. Oke, untuk pemberian materi hari ini dengan Bulan ya, pada Mbak Bulan dipersilakan. Baik, terima kasih Rika untuk sesi awalnya tadi sudah ya dari Mbak Rika, lalu tes, lalu ada sambutan juga dari Mas Tri, tadi diwakilkan dari Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu sekalian, ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Mungkin saya sudah terlihat share di layar untuk materinya. Mohon untuk diwakilkan untuk menjawab. Sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Oh baik. Terima kasih Mas Tri Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu sudah hadir dalam agenda safety training ya hari ini. Ya,
Ya, baik. Terima kasih sudah hadir pada agenda safety training hari ini, di mana hari ini jadwal dari Jawa Tengah untuk bidang retail ya. Bapak dan Ibu, training kali ini kita mengajak teman-teman semua untuk bekerja lebih aman ya, lebih aman demi keselamatan. Karena seperti tagline kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Harapannya setelah training ini, pekerjaan yang kita lakukan bisa lebih aman lagi ya, lebih safety lagi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu dipraktikkannya juga bisa kita lakukan di lapangan. Baik, untuk pertama, nah ini baik, safety goal dari ketiga ini apa sih Bapak Ibu ya? Kami di sini cuma satu ya, goals-nya, tujuannya adalah zero accident, tidak adanya kecelakaan. Di semua untuk kerjaan, harapannya tidak ada kecelakaan yang terjadi ya. Mungkin ini ada videonya, Bapak Ibu bisa menyimak ya. Ini pelajaran untuk kita agar kita bisa bekerja lebih hati-hati. Ya, sambil saya narasikan, ini ada pekerjaan di tiang listrik ya, 3 fase, dan ini sudah terjadi ya. Ini bukan video dari mana-mana, tapi ini video dari kita, pekerjaan yang kita lakukan di daerah Sumatera kalau tidak salah waktu itu. Nah, ini kerjanya tersengat listrik, kepanggang di atas seperti itu ya. Dari temannya kita tolong ya, jauh juga dari pemukiman. Oke, baik. Ini ada satu pelajaran juga ya. Ada juga di Jawa Barat terjadi kecelakaan kerja juga, di mana pekerja sama tersengat listrik juga pada saat aktivasi. Ini gambarnya ya Bapak dan Ibu, ini ada bangunan rumah ya. Ini kalau rumah berarti kita ada aktivasi retail gitu ya. Nah, ini tersengat. Nah, dari pelajaran ini Bapak dan Ibu kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita mau tidak bekerja secara hati-hati, tidak Maaf kalau Anda terputus sebentar. Terus karena koneksi jaringan ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran ya bahwa kalau kita tidak bekerja secara hati-hati, kita tidak menggunakan APD secara lengkap, maka yang terjadi adalah kemungkinannya adalah kecelakaan kerja yang dimana ketika kita amit-amit terjadi kecelakaan kerja ini yang rugi bukan hanya kita, namun juga keluarga ya, keluarga kita yang menanti ini yang sangat berat bagi kita. Bukan hanya kehilangan keluarga, namun juga kan kehilangan pekerjaan. Baik. Nah, ini juga ada info kejadian. Yang sedang bekerja tersengat aliran listrik. Nah, ini juga sama ya, dari kejadian yang ketiga, ini di Bone, tepatnya di Sulawesi. Nah, ini terjadi
belum lama. Ya, ini juga sama tersengat listrik di atas sampai Bapak dan Ibu melihat ya, ini korbannya sampai terpanggang ya. Amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya pada kita semua. Ini adalah kronologisnya ya dari kecelakaan yang tadi kita simak gitu ya, pemasangan instalasi kabel fiber optik pekerjaannya. Korban meninggal pada tiang TM, tegangan menengah. Penyebabnya sudah pasti tersengat listrik. Nah, kronologinya pekerjaan pasangan tiang listrik, tiang untuk instalasi FO, namun saat proses pasangan tiang akan didirikan terkena SUTM, saluran udara tegangan menengah, sehingga pelaksanaan pekerjaan setengah listrik dan 1 orang akan meninggal. Apa yang unsafe action yang terjadi ya di situ? Tidak memperhitungkan jarak aman ternyata antara tiang dengan kabel yang konduktornya sebesar 20 kV. Apa unsafe condition-nya? Tidak ada working permit ternyata. Jadi mereka bekerja tanpa adanya izin. Nah, ini sangat fatal ya. Jadi kalau ibarat bahasa ini sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi sudah jatuh, sudah salah, disalahkan karena tidak ada izinnya ternyata. Jadi mohon juga diperhatikan ini Bapak dan Ibu, kalau belum ada izin, belum keluar WP-nya, jangan sekali-sekali melakukan pekerjaan karena fatal ketika terjadi kecelakaan bukan hanya lagi masalahnya pada korban, tapi pada instansi dan pada administrasi kelanjutan pekerjaan kita pasti akan menjadi masalah. Seperti itu. Nah, upaya apa yang harus dilakukan untuk pencegahan kecelakaan? Yang pertama yaitu mengimplementasikan penerapan working permit. Ini yang selalu kita sampaikan dan selalu ingatkan bahwa WP ini harus sudah disetujui, harus sudah ada persetujuan dari pihak setempat gitu ya, bahwa kita akan bekerja di lingkungan misalnya di PLN seperti itu ya. Jangan sampai belum ada WP-nya kita memaksakan untuk bekerja. Dan yang kedua, pastinya melakukan identifikasi bahaya sesuai dengan kondisi lapangan. Kenapa? Makanya dibutuhkan safety briefing terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan, yaitu untuk mengidentifikasi apa pekerjaan yang akan kita lakukan, apa saja bahaya-bahayanya. Nah, di situ Bapak-Bapak harapannya bersama tim harus aktif ya. Jangan hanya pengawasan saja yang yang menunjukkan bahayanya ini, tapi teman-teman yang di lapangan yang akan manjat misalnya itu juga harus memberikan masukan ya, apakah ini aman atau tidak untuk melakukan pekerjaan. Makanya itu safety briefing diperlukan untuk awal tapi 2 arah seperti itu. Dan pastinya setelah dilakukan safety briefing jangan lupa berdoa karena keselamatan semuanya tidak akan pernah terjadi ya kalau tidak ada izin yang Maha Kuasa. Nah, ini satu pelajaran ya dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi ya di Icon Plus gitu ya. Jadi harapannya tidak akan ada lagi kejadian-kejadian kecelakaan kerja di kemudian hari. Cukup itu yang Bone yang terakhir. Baik, untuk mengawali training ya, kita harus tahu ya ini hanya untuk kenapa kita harus melakukan keselamatan kerja, kenapa kita melakukan safety training dan memberikan pengetahuan knowledge pada Bapak Ibu, karena memang di Undang-Undang Nomor 1970 ini jelas di sini mengatur tentang keselamatan kerja. Nah, ini yang pertama kali ya, yang Undang-Undang Kitab Suci Keselamatan ya, kita menyebutnya. Lalu setelah itu di 2003 muncul Undang-Undang Nomor 13 terkait ketenagakerjaan. Selanjutnya ada SMK 3 yang mengatur terkait penerapan sistem manajemen keselamatan dan juga peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait alat pelindung diri. Lalu selanjutnya terkait juga peraturan pemerintah Menteri Tenaga Kerja terkait wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir peraturan terkait syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan di tempat kerja. Jadi bukan hanya diatur hanya keselamatan, tapi bagaimana keselamatan terjadi yaitu adanya kesehatan, kebersihan, dan pastinya lingkungan kerja yang baik. Nah, ini sedikit tentang SMK 3. Apa itu SMK 3? Adalah yang bisa kita sebut sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Di Icon sendiri kita sudah memiliki yang namanya SMK 3, artinya bagian dari seluruh sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Yang pastinya aman, efisien, dan produktif. Ujung-ujungnya tetap
aman, efisien, dan produktif kata kuncinya. Nah, kenapa disusun SMK 3? Karena memang ini baru ya. Kalau K3 ini baru-baru ini kita mendapatkan perhatian. Sebelumnya K3 masih belum mendapat perhatian. Jadi bidang K3 ini pun kami di sini juga baru beberapa tahun terakhir. Karena memang sudah dipandang perlu. Keselamatan kerja ini memang sudah setiap lini sudah harus menerapkan yang namanya keselamatan kerja. Nah, lalu juga kecelakaan kerja yang juga masih relatif tinggi, sehingga memang perlu diatur dalam rangka pekerjaan yang aman, efisien, dan produktif. Lalu relatif rendahnya komitmen perusahaan. Nah, banyak juga perusahaan-perusahaan yang belum punya komitmen terhadap K3 ini ya, dan kurangnya kesadaran bagi pekerja juga yang di lapangan dan juga masalah yang menjadi prioritas. Dan pastinya juga anggaran yang mungkin belum disediakan khusus untuk terkait K3. Dan kalaupun ada biasanya masih relatif kecil. Nah, ini adalah skema ya. K3 merupakan suatu upaya menjamin melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Untuk apa? Untuk terciptanya tempat kerja yang aman, yang sehat ya, dan bebas dari pencemaran lingkungan yang tadi disampaikan, aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya, setelah tercipta, jadinya seperti apa? Nah, ini untuk mencegah dan mengurangi terjadi kecelakaan yang disebabkan akibat kerja dan akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah sering sekali ya kalau saya hanya mengulas sedikit terkait bahaya-bahaya dalam pekerjaan. Di sini yang dinamakan bahaya pasti akan berpotensi menyebabkan cedera dan sakit ya. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang biasanya bisa terjadi di lingkungan kerja kita. Ini baik di lapangan maupun di perkantoran pun juga berlaku ya. Ada beberapa. Nah, yang pertama bahaya fisika. Yang kedua bahaya biologi, lalu bahaya kimia, bahaya mekanik, ergonomi, dan psikososial gitu ya. Nah, kalau fisika biasanya itu kebisingan, penerangan seperti itu ya. Mungkin lebih kepada kalau di pabrik ya, kalau untuk kebisingan. Oke, lalu biologi itu biasanya dari penyakit ya. Kalau kita biasanya dulu ada COVID-19 seperti itu. Kalau kimia biasanya dari bahan-bahan yang mengandung bahaya ya. Ini biasanya kalau dari pabrik-pabrik cat seperti itu, ini bahaya kimianya banyak sekali. Bahaya mekanik, bahaya dari mesin berat ataupun mesin-mesin yang lainnya yang bisa membuat menjadi hazard bahaya. Bahaya ergonomi ini bahaya bagaimana kita bekerja dengan posisi yang baik ya. Kalau ini perkantoran biasanya duduknya seperti apa. Nah, kalau teman-teman di lapangan bagaimana caranya untuk supaya badan kita ini tidak salah ya untuk pergerakan. Nah, ini biasanya diatur dalam ergonomi. Lalu bahaya psikolog. Psikolog ini lebih kepada jiwa kita ya, bagaimana kita dengan sosial, bagaimana kita menerapkan manajemen stres seperti itu. Lanjut resiko. Nah, resiko ini adalah kemungkinan suatu bahaya yang terjadi dapat menyebabkan kerugian. Namanya resiko pasti ada yang dirugikan. Mudah-mudahan kita jangan pernah ambil resiko gitu ya. Resiko apa yang sering terjadi kalau di lapangan? Resikonya apa? Ya, salah satunya yang pasti yang sering terjadi adalah terjatuh. Udah seringnya terjatuh. Kalau di ketinggian tuh terjatuh. Lalu tertusuk material tajam. Lalu tersandung dan yang lebih membahayakan lagi nih tersengat listrik. Nah, karena kita juga berada di pekerjaan di area kelistrikan ya di PLN, jadi maka kita sangat harus berhati-hati dengan listrik ini. Nah, yang kedua ada unsafe condition. Yang ketiga, unsafe condition yaitu kondisi tidak aman. Di mana ada keadaan yang di lingkungan kerja kita yang tidak aman, kondisi peralatan kerja yang mungkin tidak baik dan itu menyebabkan potensi cedera atau kecelakaan. Nah, contohnya apa gitu? Kalau kondisi tidak aman, ada kabel yang terkelupas, kita mengabaikan misalnya. Nah, ini berarti kita sudah melakukan dan melewatkan kondisi yang tidak aman. Dan bisa jadi kabel ini bisa menjadi setrum tadi ya. Karena kita tahu tapi kita mengabaikan. Tangga yang tidak layak, tangganya sudah rusak, tetap saja dipakai. Akhirnya apa? Ketika naik, bisa jadi terjatuh. Lalu waktu kerja yang berlebihan. Nah, waktu ini juga
termasuk kondisi yang tidak aman. Kalau sudah dirasa waktunya istirahat, dan jam-jam kritis ya, kita tadi di bawah ini ada jam kritis kita di jam 4 sampai dengan jam 6, waktu subuh ya. Ini memang kritis kita yang tidak bekerja saja di waktu jam 4 sampai jam 6. Ini kalau kita tidak langsung terjaga, waktu sangat terlelap untuk tidur gitu ya. Bisa lewat gitu ya. Nah, kalau untuk istirahat itu di jam 12, jam 13. Nih, kalau sudah 12.13, kalaupun ada pekerjaan, harap teman-teman diusahakan untuk istirahat terlebih dahulu, jangan dipaksakan. Apalagi kalau dengan cuaca yang hujan ataupun apalagi terik ya, biasanya kalau terik udah sekalian tanggung, jangan ada kata tanggung karena keselamatan nggak mengenal ya persekian detik gitu ya, Bapak Ibu tanggung 5 menit 10 menit, tapi kita tidak tahu itu adalah waktu-waktu bahaya. Dan waktu-waktu sore menjelang maghrib, nah ini juga sama, badan kita ini produktifnya kan 8 jam ya, maksudnya ketika kita sudah melewati waktu masa produktif itu pasti akan ada kelelahan. Nah, tanpa kita sadari, kalau kita teruskan itu akan menyebabkan adanya tidak aman. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah unsafe action, tindakan. Kalau tadi kondisi, sekarang tindakan yang tidak aman. Jadi yang namanya unsafe action itu berarti kita melakukan sesuatu yang tidak aman. Contohnya apa? Tidak menggunakan APD. Ada APD tapi tidak digunakan. Ada lengkap tapi hanya digunakan misalnya helmnya saja. Atau mungkin misalnya rompinya saja, tidak pakai helm. Sepatunya bukan sepatu yang safety. Nah, ini juga berarti dia sudah melakukan tindakan tidak aman. Tinggal amit-amit ya, jangan sampai sekali 2 kali lewat beruntung, tapi belum tentu kita yang ketiga kalinya beruntung. Lalu tidak melakukan pengecekan tegangan. Nah, ini biasanya kalau teman-teman K3 untuk offline patroli, itu yang selalu ditanyakan adalah tes pen gitu ya. Kenapa barang kecil itu bisa menyelamatkan? Karena ketika tidak ada tes pen, kita nggak ngeceknya, nggak so tahu gitu ya. Oh, itu nggak ada listriknya. Padahal belum tentu, karena kita tidak mengecek tadi, bisa jadi yang tadinya kita pegang hanya dengan tangan telanjang ini bisa menyebabkan yang namanya tersengat listrik. Lalu tidak bekerja sesuai dengan SOP. Dan yang sering juga terjadi merokok saat bekerja. Bapak sekalian, kita tidak pernah melarang ya untuk merokok dan sebagainya. Namun mohon diperhatikan pada saat bekerja, apalagi menaiki dan ketinggian dengan merokok, ini sangat-sangat membahayakan. Jadi memang kalau dirasa untuk istirahat sambil merokok, turun. Atau istirahat terlebih dahulu beberapa menit untuk melakukan nanti pekerjaan lagi. Jangan disambi, apalagi dengan merokok. Ya, ini selain membahayakan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Lalu meletakkan peralatan kerja di sembarang tempat. Selanjutnya ada nirmis, hampir celaka. Nirmis namanya nirmis, hampir terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan cedera. Apa contohnya? Hampir terjatuh dari ketinggian, hampir terpleset dari lantai yang licin, hampir terjatuh lagi dari tangga misalnya, atau hampir tersengat, atau hampir tertabrak kendaraan. Ini semua hampir. Namanya hampir, ya saya sampaikan tadi, bisa hari ini selamat ya. Mungkin yang kedua, ketiga kita belum tentu. Namanya beruntung itu tidak pernah ada urutannya ya. Jadi pastikan jangan sampai adanya near miss. Lalu yang selanjutnya accident, kecelakaan. Kecelakaan ya sudah pasti yang namanya accident, kejadian tidak terduga, dan di mana kerugian seperti cedera, sakit pada pekerja maupun properti ya. Namun dikatakan insiden apabila kejadian tersebut hampir menimbulkan kerugian. Nah, tapi yang namanya accident sudah pasti ada kerugian, kecelakaan, baik dari tadi personal ataupun dari properti inventarisnya. Nah, ini adalah gambaran dari saluran udara yang biasa kita dalam melakukan pekerjaan ya. Ada yang namanya SUTT atau SUTET, ini yang tegangannya 200 kV sampai dengan 500 kV. Lalu yang kedua saluran udara tegangan tinggi. Ya, ini tegangannya mencapai
150 kV. Lalu yang ketiga saluran udara tegangan menengah 6 kV sampai 30. Lalu yang paling rendah udara tegangan rendah 40 volt sampai dengan 1000. Nah, biasanya kita di SUTM ini ya sampai dengan SUTR ya. Ada beberapa pekerjaan kita yang di OSTT tapi tidak terlalu banyak ya. Oke. Nah, ini terkait SOP pemasangan kabel nih. Kalau kita ada di kabel yang saya sampaikan ini, jarak aman instalasi kabel telekomunikasi di mana ada saluran udara tegangan menengah di atas ini ya. Nah, di mana kabel kita berada? Kabel kita berada di sini. Saluran udara kabel telekomunikasi ya, ada di saluran nomor 4 yang dilingkarkan warna merah ini. Jarak proteksi antara jaringan tegangan rendah tidak kurang dari 120 cm. Jaraknya dengan kabel atas ini ya tidak kurang dari 120 cm. Nah, jika yang kita lihat di yang sebelah kanan di sini ada contoh konstruksi ya, lintasan pada gardu distribusi jenis portal menggunakan jenis tension ya. Nah, ini nanti Bapak-Bapak bisa juga sharing ya kalau mungkin ada di lapangan ditemukan yang tidak sesuai dengan SOP yang jarak antara kabel dengan saluran ini, mohon juga bisa di-sharing juga. Baik, selanjutnya bekerja dalam keadaan bertegangan. Pastikan mendapatkan izin kerja. Ini yang selalu kita ingatkan. Pastikan mendapatkan izin kerja, WP, semua sudah di-approve, sudah disetujui, dan kita boleh bekerja. Bekerja dalam pengawasan minimal 2 orang. Jangan lakukan pekerjaan hanya sendirian. Yang tadi di depan yang saya sampaikan, yang ada bangunan ya di rumah itu dia kenapa dia bisa celaka dan terjatuh? Karena dia tidak ada teman yang mengawasi. Jadi tidak ada yang tahu bagaimana kondisi terakhir ya, bagaimana yang bersangkutan bisa jatuh. Jadi tidak ada saksi di situ. Tidak ada saksi yang melihat bahwa temannya ini di atas bekerja seperti apa. Bagaimana bisa tersengat listriknya. Nah, makanya perlunya adanya 2 orang ini untuk pengawasan sama pengawasan ya. Jadi jangan pernah lakukan pekerjaan dengan 1 orang. Lalu lakukan pekerjaan dengan tubuh yang sehat jasmani dan rohani. Jangan lakukan pekerjaan kalau kondisi kita sakit. Tolong disampaikan kepada pengawas kalau memang kurang sehat ataupun barangkali jangan memaksakan diri. Karena pekerjaan dalam kondisi terik matahari ini pun juga akan mempengaruhi ya tubuh kita ya, baik kalau sedang tidak sehat ya, kurang sehat ini sangat-sangat bahaya gitu. Lalu menggunakan pakaian kering dan menggunakan APD sesuai spesifikasi. APD jangan lupa ini wajib digunakan dari mulai helm sampai dengan sepatu safety. Lalu perhatikan rambu-rambu peringatan. Jadi jika di lapangan ditemukan rambu-rambu peringatan, mohon untuk dapat diperhatikan. Jangan asal diterobos saja ya pekerjaan-pekerjaan. Lalu bekerja pada kondisi cuaca yang baik. Pastikan cuacanya baik. Bagaimana cuaca baik itu ya pasti tidak hujan. Karena ketika hujan, pastikan pekerjaan dihentikan sementara. Karena sangat berbahaya ketika kita bekerja pada tiang, apalagi yang bertegangan listrik pada saat rintik pun ini kalau bisa dihentikan sementara menunggu sampai dengan terang gitu ya. Lalu bekerja dengan jarak yang aman. Yang tadi disampaikan jarak yang aman berapa dari saluran udaranya berapa, kabel kita di 120 cm tadi ya contohnya. Lalu bekerja di dekat instalasi yang bertegangan. Nah, ini yang tadi disampaikan, selalu perhatikan jarak aman minimum dari perlengkapan pertegangan. Lalu perlengkapan bebas dari kebocoran isolasi atau imbas yang membahayakan dan ditanahkan. Tidak menggunakan peralatan panjang atau tali logam, tapi menggunakan body harness. Jika jarak tidak aman, harus menggunakan pengaman dari bahan isolasi, penghantar panas yang baik. Nah, ini adalah video bagaimana kita bekerja pada ketinggian ya, di outdoor di ketinggian. Silakan disimak. Salah.
Ini video untuk kita bekerja pada ketinggian ya, tadi Bapak-Bapak. Selanjutnya, nah bagaimana dalam pelaksanaan pekerjaan kita ada namanya apa ya, skema ya, di mana dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi, di mana ada perencanaan yang biasa kita lakukan yaitu namanya safety briefing. Safety briefing yang bisa dilakukan sebelum bekerja. Lalu di pertengahan pekerjaan ada namanya pelaksanaan yang dimana kita biasa juga sebut dengan safety patrol, yaitu kegiatan inspeksi yang dilakukan keliling di area gitu ya, ini inspeksi mencari apa ya, bahaya-bahaya yang mungkin kita temukan. Lalu ada juga serangkaian yang namanya pengawasan atau evaluasi, pendekatan sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi mengendalikan bahaya. Nah, di sini ada tindakan pencegahan, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja di tempat kerja ataupun menjamin setiap sumber produksi dapat dilakukan secara aman dan efisien. Apa yang dilakukan pada saat briefing ini tujuannya adalah untuk menginformasikan bahaya-bahaya yang terdapat pada satu pekerjaan ataupun yang akan kita lakukan pekerjaan. Dan bagaimana cara mengantisipasi tentunya. Jadi di sini adalah ajang untuk memitigasi terlebih dahulu, mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang akan kita temui pada saat kita nanti bekerja. Dan pastinya semua itu untuk upaya melindungi pekerja dari cedera dan kecelakaan yang akan nantinya dapat menimbulkan kerugian yang fatal. Nah, safety briefing ini wajib sekali dilakukan setiap hari sebelum melakukan pekerjaan pada Bapak-Bapak semua ya. Bagaimana alur pelaksanaan safety briefing? Yang pertama adalah pengecekan kesehatan tim. Nah, bagaimana tim sehat hari ini? Sehat-sehat semua. Selanjutnya pengecekan kelengkapan dokumen. Bagaimana WP-nya? Sudah di-approve atau belum? Apa saja? Para Buayu, apa Agung. Wah, aku harap ganti ya Mas, ganti apa sama golek. Golek kono.
Maaf ada yang bocor sedikit. Oke, baik. Selanjutnya pengecekan kelengkapan kelayakan APD. Apakah APD-nya masih bagus ataukah rusak? Nah, ini wajib ya. Di pengawas juga harus memantau APD yang masih layak pakai atau yang sudah tidak layak pakai. Lalu selanjutnya penjelasan terkait perencanaan pekerjaan, proses pekerjaan yang akan dilakukan apa saja. Penjelasan job safety analysis ya. Lalu penjelasan unsafe action yang tadi disampaikan, apa saja unsafe actionnya apa saja, unsafe conditionnya apa saja, dan bagaimana cara mengantisipasinya. Lalu review pekerjaan dan review terkait unsafe action tadi, apa yang mungkin bisa kita mitigasi terlebih dahulu agar tidak kita temui lagi nanti yang namanya unsafe action atau unsafe condition. Lalu terakhir pastinya untuk menggugah semangat ya, kita yel-yel dan pastinya doa bersama sebelum bekerja karena keselamatan tidaklah akan terjadi tanpa adanya kuasa dan campur tangan dari Tuhan ya. Oke, selanjutnya ini ada alur pelaksanaan safety briefing ya, mungkin bisa menjadi contoh nanti rekan-rekan semua untuk bisa diikuti ya. Untuk safety briefingnya silakan disimak. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tentang bagaimana kita melaksanakan tindakan pencegahan atau antisipasi dalam terjadinya kecelakaan dalam bekerja. PLN Icon Plus merupakan perusahaan yang selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya slogan. Konsistensi dalam pelaksanaan K3 dalam setiap pekerjaan merupakan sebuah keharusan. Safety? Yes. Healthy? Yes. Accident? No. APD siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai. TFN siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar. Semua tim sehat? Sehat. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ada pelaksanaan aktivasi dengan detail pekerjaan meliputi penarikan kabel, pemasangan aksesoris FAT dan FDT. Untuk izin kerja kita sudah disiapkan. Untuk tahapan pekerjaan sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan, kemudian penarikan kabel fiber optik, kemudian pemasangan aksesoris dan perapian kabel FO. Kemudian kita akan melakukan instalasi new joint box. 4 poin mendasar yang perlu dikenali dalam tindakan pencegahan. 1. Job Safety Analysis berisi identifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja. 2. Unsafe Condition merupakan kondisi tidak aman di mana suatu keadaan seperti lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang tidak layak. 3. Unsafe Action merupakan perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain. 4. Near miss atau hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris atau hampir tidak bisa dihindari. Baik rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan kita dimudahkan dan pulang dalam keadaan selamat. Berdoa mulai. Safety? Yes. Healthy? Yes. Accident? No. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Ya, berikut ada video ya terkait pelaksanaan safety briefing. Harapan mudah-mudahan rekan-rekan semua juga sudah sama nih melakukan safety briefingnya seperti dengan video yang ditampilkan ya, dari mulai pengecekan kesehatan sampai dengan yel-yel, ditutup dengan doa bersama. Selanjutnya Safety yes, healthy yes.
Di sini juga kita lakukan yang namanya sebagai budaya kita ya, sekarang sudah dilakukan di seluruh juga SBU yang namanya sebut tunjuk, merupakan kegiatan menyebutkan APD dari mulai helm sampai dengan safety shoes ya dengan benar, lengkap dan siap untuk digunakan. Silakan untuk disimak. Semangat pagi, pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, tes pen siap, siap bekerja. Ya, ini kita sebut budaya sebut tunjuk. Jadi, karena kan setelah briefing, pastikan bisa lakukan juga namanya sebut tunjuk. Nah, yang kedua adalah safety patrol. Safety patrol yang setelah safety briefing yang tadi sampaikan pelaksanaan. Pekerjaan safety patrol itu tujuannya untuk mengawasi tindakan-tindakan unsafe action, tindakan-tindakan unsafe condition di lokasi, sebagai upaya untuk melindungi pekerja dan pastinya agar tidak terjadi kecelakaan. Dalam sistem manajemen K3, safety talking merupakan program K3 yang wajib ya, disusun oleh setiap perusahaan untuk menerapkan SMK 3. Oke. Selanjutnya di sini ada JSA ya, kita sebutnya JSA atau Job Safety Analysis, adalah teknik untuk berfokus pada tugas yang dengan cara mengidentifikasi bahaya sebelum terjadi sebuah pekerjaan. Tadi yang disampaikan pada saat safety briefing dilakukan, ada job safety analysis apa saja yang misalnya bahaya-bahaya kita bisa identifikasi dan memitigasi. Tahapan-tahapannya, bagaimana menganalisinya, dan dasar-dasar dilakukannya seperti apa. Lalu selanjutnya ada WP, apa yang biasa kita sebut working permit. Kalau sekarang kita menggunakan Inspekta ya, kalau di PLN ini. Jadi rekan-rekan semua sudah mungkin wajib juga menggunakan Inspekta. Jadi setiap masuk ke PLN, terutama nih kalau pekerjaannya di lingkungan PLN, biasanya dia minta dilakukan WP-nya lewat Inspekta. Apa gunanya? Untuk mengetahui jenis pekerjaannya, mengetahui jenis bahayanya, memastikan identifikasi, memastikan setiap pekerjaan, dan mengetahui pihak-pihak bertanggung jawab. Jadi nanti situ ada approval-nya dari mulai petugas pekerjanya sampai dengan pengawas K3 sampai dengan yang memiliki wilayah kerjanya. Nah, ini ada hierarchy of control di mana ini segitiga yang kita menyebutnya segitiga untuk kontrol di mana dari mulai eliminasi sampai dengan PPE. Kita tidak bisa menghilangkan bahaya. Apa yang bisa kita lakukan yaitu kita yang paling kecil sekali ya yang bisa kita lakukan adalah melakukan pekerjaan dengan aman. Bagaimana melakukan dengan aman? Pastinya menggunakan APD secara lengkap dan pastinya dengan juga melakukan pekerjaan dengan SOP yang sudah ada ya. Jadi itu sudah paling mudah dan paling yang bisa kita lakukan. Kalau kita menghilangkan bahaya, pastinya tidak bisa kita hilangkan. Tapi kita bisa melakukan dan mencegah bahaya tersebut terjadi dengan melakukan pastinya menggunakan APD secara baik dan benar. Nah, untuk APD yang bekerja, ya ini standarnya, mungkin bisa kita simak juga videonya, silakan.
adalah contoh-contoh standar APD ya yang baik saat bekerja. Nah, ini ada posternya ya, terdiri dari apa saja yang biasanya kita pakai itu ada safety helmet, ada kacamata, safety goggles, air move ya jika dirasa ada kebisingan, body harness ya, ini untuk panjat ya. Lalu ada safety goggles, sarung tangan yang pastinya untuk apa namanya? Kalau untuk ke tiang listrik dan sebagainya ini pastikan yang ada apa namanya? Yang pengantar ya, pengantar listrik gitu ya. Lalu ada test pen untuk pengecekan tegangan tadi. Lalu yang terakhir ada safety shoes, sepatu yang safety ya untuk biasanya teman-teman di lapangan ini banyak juga yang belum menggunakan safety shoes ya. Mungkin dari helm sudah lengkap tapi di bawah di sepatunya belum menggunakan safety shoes. Nah, ini contoh juga video bagaimana cara menghindari kabel listrik bertegangan. Mungkin bisa disimak Bapak dan rekan Ibu sekalian. Saat dua orang berjalan, tiba-tiba ada kabel jaringan listrik putus. Satu orang tersengat listrik dan yang satu orang menghindar dengan cara meloncat-loncat dengan satu kaki menjauhi kabel listrik. Mengapa satu orang tersengat listrik dan yang satu orang lagi tidak? Berikut penjelasannya. Saat kabel jaringan listrik terputus lalu menyentuh tanah, tegangan listrik akan mengalir ke tanah. Radius permukaan tanah yang terdampak tegangan listrik sekitar 8-10 meter. Apabila Anda berdiri dengan dua kaki pada bagian yang terdampak, arus listrik akan mengalir dari titik A ke titik B. Itulah yang menyebabkan orang yang menggunakan helm kuning tersengat tegangan listrik. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada orang yang menggunakan helm merah. Mengapa demikian? Karena dia berdiri dengan satu kaki dan menyebabkan tidak terjadi aliran arus listrik di tubuhnya. Sehingga dia dapat menghindar dengan aman. Tetaplah waspada dan selalu utamakan keselamatan. Oke, baik. Ini contoh terkait video bagaimana cara menghindari kabel listrik bertegangan. Nah, selanjutnya ini yang mungkin akhir-akhir ya terkait tanggap darurat. Kami di perkantoran membuat juga brosur terkait tanggap darurat. Tapi ini bisa juga dilakukan pada saat kita bekerja di lapangan ataupun di dalam perkantoran. Apabila pada saat terjadi gempa bumi, pastikan semua keadaan darurat, pastikan kita jangan panik. Ya, tetap mengikuti instruksi Kapten Floor apabila kita ada di perkantoran atau ikuti dari pengawas kita ya. Apabila terjadi di lapangan, jangan panik, pastikan jangan panik. Kalau untuk gempa bumi sendiri, pastikan melindungi badan ya dengan mencari dari guncangan, bersembunyi di bawah yang sekiranya kuat gitu ya. Tapi kalau memang di luar, pastikan jangan dekat dengan bangunan-bangunan tinggi. Lalu kalau di gedung biasakan mencari titik yang terdekat dengan pintu darurat untuk menuju ke titik kumpul. Nah, apabila terjadi kebakaran, juga sama, pastikan tetap tenang, sama dengan seperti kejadian gempa bumi. Nah, ini tapi pastikan kalau kebakaran ada beberapa treatment yang berbeda, yaitu bila pandangan tertutup asap, berjalan juga merayap, pastikan bernafas pendek-pendek, lalu segera menuju titik kumpul yang berada di tempat kerja atau yang lebih dekat di mana kita bekerja. Kalau di lapangan atau di luar gitu ya, kita pastikan ada titik kumpul yang terdekat, kita mengumpul. Lalu pastikan lepaskan barang-barang yang nantinya mungkin akan mengganggu kita pada saat evakuasi. Jadi jangan memberatkan membawa barang-barang, apalagi barang-barang itu berat sehingga akan mengganggu jalannya evakuasi. Nah, ini sedikit untuk pengetahuan APAR ya, Bapak dan Ibu rekan sekalian, mungkin di perkantoran Bapak dan Ibu, dan mungkin pada saat bekerja pun di lapangan kita wajib ada menggunakan APAR, alat pemadam api ringan. Nah, APAR ini ada beberapa macam, ada dari mulai chemical powder sampai dengan liquid yang biasa kita gunakan. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada kalau kita menyebutnya PAS ya, pull, aim, squeeze, tekanan tuas, dan sapu. Jadi sini biasa disebut apa, kita menyebutnya pin untuk pengamannya, tarik apabila digunakan, pinnya ditarik. Nah, biasanya APAR yang memang belum digunakan pasti tersegel dan
pinnya ini masih dalam keadaan tersegel. Kalau dia sudah terpakai biasanya segelnya terbuka dan biasanya akan bocor gitu ya kalau memang tidak pinnya tidak dimasukkan lagi. Nah, ini APAR ini biasanya ada mulai dari 3 kilo ya kalau di perkantoran ya. Kalau 2 kilo, 1 kilo itu biasa. 1 kilo biasanya untuk di mobil atau yang dibawa pekerja. Tapi kalau di perkantoran biasanya dimulai dari 3 kilo sampai dengan 25 kilo untuk besarannya. Kalau APAR namanya yang kecil, itu dijinjing itu sampai maksimal 6 kilo, 9 kilo. Tapi kalau yang sudah besar, yang beroda, yaitu namanya APAR alat pemadam api beroda. Kenapa beroda? Karena sudah tidak bisa kita jinjing, sehingga harus menggunakan kekuatan roda atau didorong. Nah, ini contoh-contoh jalur evakuasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang tadi disampaikan melihat atau memperhatikan rambu-rambu yang ada. Nah, ini rambu-rambu seperti ini mohon untuk diperhatikan. Apabila terjadi bencana, pastikan kita mengikuti rambu-rambu berjalan, apakah ke kiri atau ke kanan, jangan melawan arah rambu, ataukah tangga naik atau turun, dan cari pintu yang bertuliskan exit, di mana di situ tempat pintu darurat atau pintu keluar ketika terjadi daruratan, dan pastikan mencari titik kumpul yang terdekat. Untuk budaya kerja sendiri kita sering kita sebut dengan 5R ya. Mungkin sering terdengar ya Bapak dan Ibu semua, resik, rapi, ringkas, rawat, rajin. Nah, ini pastikan ketika kita sebelum bekerja kan bersih ya kondisinya. Setelah selesai bekerja juga pastikan 5R ini masih berjalan, karena kita meninggalkan dan bekerja lalu meninggalkan dengan kondisi yang sama ketika kita belum memulai pekerjaan. Jadi rapi kembali. Besok bekerja lagi sudah enak, sudah rapi gitu ya. Budaya keselamatan kesehatan kerja, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, ini ada artinya ya satu-satu ya, tapi mungkin sudah terlihat lah ya resik itu apa, rapi, ringkas, rawat, rajin. Baik, ini video terakhir untuk mengingatkan kita untuk keselamatan. Pastikan yang menunggu kita bukan hanya kita sendiri, tapi ada keluarga kita ya. Ini ada video yang mungkin bisa menjadi perhatian kita bila bekerja. Silakan disimak.
Baik, ini video ya mengingatkan kita bahwa jika kita berangkat bekerja dan pulang harus sama ya, berangkat dalam kondisi sehat, pulang juga dalam kondisi sehat karena ada keluarga kita yang selalu menanti kepulangan kita. Ya, ini ada quotes dari K3KL ya. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya sebuah tagline. Konsistensi dalam mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap pelaksanaan pekerjaan adalah sebuah keharusan dan kewajiban pastinya. Karena pada akhirnya seorang di sana yang selalu menunggu kita dengan rasa cinta yang bernama keluarga. Mungkin demikian Bapak dan Ibu rekan semua yang bisa kami sampaikan. Untuk materi kali ini mungkin kita kembalikan kepada Mbak Rika untuk sesi berikutnya. Persilakan kepada Mbak Rika. Banyak yang sudah cukup banyak yang sudah disampaikan, dimulai dari tadi ya tujuan utama dari K3 itu sebenarnya tidak banyak begitu ya. Namun untuk mewujudkannya memang dari berbagai hal. Namun tujuan kita hanya satu, tidak adanya angka kecelakaan kerja dan teman-teman bisa selamat dan juga tetap sehat. Oke, dari materi yang sudah disampaikan atau mungkin ada pengalaman di lapangan, kita lanjut ke sesi tanya jawab dan juga sesi sharing session gitu ya. Untuk rekan-rekan di lapangan maupun teman-teman manajemen kita mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin berbagi sharing pengalaman di sini, silakan. Iya, salam kenal Rahman Mbak Rika dari Semeru Agung Mandiri. Ya, saya tadi menyimak paparannya untuk masalah K3 ya, terutama untuk yang tadi saya tertarik untuk yang masuk ke kategori unsafe condition ya. Unsafe condition. Tadi ada beberapa poin, salah satunya adalah kalau misal ada pembiaran di situ kabel terkelupas gitu ya. Dan poin-poin yang lainnya lagi. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Ini yang ini secara pengalaman pribadi nih, pribadi saya. Kalau seperti ini kan kita kan kerjanya kerja tim, otomatis melibatkan lebih dari 1, 2, atau 3 orang. Ya. Nah, seumpama ini kan pengalaman saya sebagai leader, sebagai tim leader, ini sebenarnya mengetahui di antara tim saya ini ada sebuah permasalahan pribadi. Tapi dibawa ke dalam ranah pekerjaan. Nah, otomatis ini kan mempengaruhi suasana dan kinerja nanti di lapangan. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, sampai sejauh mana saya harus bisa mengklirkan permasalahan anggota tim saya ini, terus apakah ini masuk dalam kategori unsafe condition, gitu Mbak Rika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang lainnya, satu pertanyaan lagi mungkin ya. Kita coba tampung dulu, nanti langsung dijawab. Ada lagi? Ya, ini dari pertanyaan Pak Rahman ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Rahman, bagaimana atau sampai sejauh mana apabila dari timnya ya ada permasalahan pribadi yang dibawa ke ranah pekerjaan gitu ya. Sampai sejauh mana Pak Rahman ini bisa clearkan gitu ya. Nah, poinnya di materi tadi sudah disampaikan ya bahwa kita itu di safety briefing itu sangat penting gitu ya. Mungkin kebanyakan daripada tim safety briefing ini hanya
persiapan itu saja tuh langsung pergi gitu, atau tidak jarang hanya dokumentasi lalu langsung pergi ke lokasi pekerjaan. Padahal penting sekali di fase safety briefing itu tadi sudah dijelaskan ada namanya pemeriksaan kesehatan tim gitu. Nah, kesehatan di sini bukan secara fisik saja, tapi dari segi fisik dan juga psikologinya. Nah, terus pertanyaannya tadi dari Pak Rahman, apakah itu termasuk unsafe condition atau unsafe action gitu ya? Itu bagian dari unsafe condition, di mana mungkin ada permasalahan pribadi ya yang ada di uh, timnya tersebut. Tapi unsafe condition itu bisa menjadi unsafe action ketika mungkin dari tim itu seharusnya mungkin ya dari segi fisikisnya tidak bisa lanjut ke pekerjaan karena akan mengganggu pekerjaan, namun memaksakan diri untuk melanjutkan pekerjaan. Ketika melanjutkan pekerjaan ternyata tidak bisa profesional begitu ya, mengikutsertakan permasalahan pribadinya. Nah, itu bisa menjadi unsafe action karena dia memaksakan diri untuk ikut bekerja. Nah, efeknya apa dari unsafe action ini? Jika dibiarkan gitu ya, orang tersebut ikut dalam pekerjaan gitu, setelah Pak Rahman mungkin coba awalnya pendekatan persuasif dan juga diajak berbicara ya, mungkin secara langsung gitu ya, mengenai permasalahannya. Apabila mungkin dari tim leadernya melihat, oh ini tidak bisa melanjutkan pekerjaan gitu, itu berarti dari timnya ini jangan dulu ikut melanjutkan pekerjaan. Mungkin setelah dirasa sudah membaik begitu ya, dia juga bisa profesional, mungkin bisa melanjutkan. Kalau tidak, dari safety briefing itu sudah diberitahukan, mungkin hari ini bisa istirahat dulu, selesaikan permasalahan yang ada. Mungkin begitu Pak Rahman. Mam ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak. Iya, Bu Rika. Makasih, Bu Rika. Oke, baik. Sama Pak Rahman. Ada lagi mungkin rekan-rekan semuanya?